dicengengesin sama dia. Astagfirullahaladzim. Kayak gini, sakit. Ini tangan kirinya tuh bodokan guys, burukan tuh sampai nanahan pokoknya banyak. Awalnya gue nggak peduliin, kirain gue memang kejepit apa gimana gitu kan. Akhirnya dia malah nyentuh gue dong yang di belakang sini. Hai guys, balik lagi di channel YouTube gue. Hari ini gue mau ceritain soal tragedi gue yang sempat beredar di sosmed gue, di Instagram gue. Itu kan banyak banget ya yang nanyain, kok bisa sih kayak gitu, kok bisa sih begini, kok bisa sih kayak gitu, ceritain dong. Nah karena banyak banget yang pengen gue cerita dan gak mungkin gue ceritain juga satu persatu, jadi gue putusin buat up kejadian ini tuh di YouTube gue, biar kalian semua bisa denger langsung dari guanya langsung gitu. Karena kan gak mungkin ya gue ceritain ke satu-satu gitu, karena kan pertama ini aja gue ngerekam pakai HP bapak gue, terus gue ngebuka Instagram juga masih pakai HP bapak gue maksudnya gitu. Jadi biar jelas, akhirnya gue up di YouTube dengan tujuan buat pengalaman aja bagi gue dan buat kalian biar lebih waspada lagi gitu. Walaupun emang mood kalian lagi bagus atau lagi jelek, itu tetap waspada guys. Itu emang kayak gitu deh. Jadi emang udah terjadi di gua. Mungkin emang pada saat itu emang mood gua lagi bagus banget. Jadi gua nggak ngerasa feeling apa-apa kayak gitu. Nah, buat yang kepo banget ceritanya kayak gimana, yang nonton ini tuh udah subscribe belum tuh? Kamu siapa tuh namanya yang PP-nya begini? Coba subscribe dulu coba tuh. Bagian sini nih. Tinggal subscribe doang sih. Tinggal klik terus nyalain loncengnya. Ting. Nanti tuh kalau misalkan ada video baru gue ntar dia ada notice gitu loh. Jadi tinggal ditonton gitu. Karena mungkin ini akan jadi part per part. Terus ini mungkin akan jadi cerita yang dimana cerita ini tuh jangan sampai di copyright, apalagi di screen recorder itu bakalan kena sanksi guys. Jadi buat kalian yang emang suka banget, maksudnya buat kalian yang penulis, kalau ngambil cerita gua dengan cara screen recorder, pokoknya maupun bentuk gua emang jujur itu tuh HP pertama gue dari zaman pesantren itu. Gue nggak dibeliin sama sekali sama bapak gue HP, dibeliin tuh lulus pesantren gitu. Dan itu udah ada niatan banget, HP gue tuh pengen banget kayak nggak mau dijual atau nggak mau dikasih sama orang kayak gitu. Soalnya kan sebagai saksi sejarah kehidupan gue gitu. Kalau misalkan gue udah sukses nanti gitu, maunya make gitu, taunya Allah berkehendak lain mungkin ya. Alhamdulillahnya tuh gue bersyukur banget sih, masya Allah, tabarakallah. Allah tuh masih kasih gue keselamatan, terus uang gue nggak ke jambret juga, nggak kecopet juga gitu kan. Cuman yang kecopet tuh ya itu HP itu doang. HP sebenarnya mah di dalam tas ini emang ada duit, dan termasuk ada duit tabungan gue gitu yang buat beli sesuatu gitu. Dan alhamdulillahnya ini masih selamat guys. Duit gue tuh, dompet gue tuh masih selamat. Kalau misalnya kejambret semua kan gue gimana cara pulangnya gitu kan. Pokoknya gue bersyukur banget dari situ. Gue juga nggak sampai dibunuh kan sama dia gitu kan. Gara-gara kayak gitu pokoknya gitu kan. Ada yang daerah situ kan mungkin ada yang sampai katanya dia dijambret sampai dibunuh juga gitu, karena dia itu ngebela diri kayak gitu. Ya wajar kan kita ngebela diri gitu kan, menyelamatkan apa yang kita punya kayak gitu kan, itu wajar. Tapi sampai meninggal katanya gitu, gue juga sedih. Dan dari situ gue bersyukur dong, karena kan mungkin orang-orang lain kan dia dicopet mungkin semuanya dirampas, dari tas-tasnya, dalam-dalamnya juga gitu dirampas. Dan ketemu misalnya tinggal tasnya doang, isinya pada kosong kayak gitu. Dan gue bersyukur dompet gue masih ada, semuanya masih utuh, uang-uangnya juga kayak gitu kan. Pokoknya yang kerampas tuh cuman itunya doang sih, yang HP doang. Sebenarnya HP juga penting ya, karena gue komunikasi lewat mana gitu. Dan kalau kalian nanya saat ini gue komunikasi pakai apa, gue hanya bisa komunikasi lewat Instagram. Jadi kalau misalkan kalian butuh kalau ada
penting banget buat hubungin gue, lewat aja DM gitu. Dan yang belum follow silakan follow ya Instagram gue @milanya05, itu tinggal di follow doang sih, diklik following gitu kan. Gitu. Jadi apa ya, kalau menurut gue sih apapun yang kita dapat hari ini, esok dan seterusnya, itu harus kita syukurin sih. Oh ya, spesial banget hari ini, hari ini bertepatan hari ini channel YouTube gua itu masuk ke 22 subscribers. Jadi spesial banget gue nyeritain tragedi ini. Tragedi banget ya, sedih. Tragedi ini ke kalian semua. Jadi kalau misalnya channel gue sampai 100.000 subscribers, itu gue bakalan ngadain giveaway sih. Gue bakalan ngadain giveaway karena gue udah janji pada diri sendiri, kalau misalnya channel gue udah mencapai 100.000 subscribers, gue bakalan ngadain giveaway besar-besaran. Karena emang itu salah satu salah satu cara mensyukuri gue kepada Yang Maha Cipta, Yang Maha Kuasa, dan juga cara gue berterima kasih kepada subscribers gue nih yang udah subscribe, yang selalu nonton channel gue kayak gitu kan. Jadi jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe nih. Pokoknya klik subscribe ya. Pokoknya gue buat channel ini spesial banget 22 subscribers ya. Ini pokoknya spesial banget, gue bahagia banget, channel gue udah melampaui 20 lebih. Gue bahagia banget, gue bersyukur. Kalau kalian menganggap gue itu alay, lah baru juga 22, belum sampai 100-an udah ada raya-rayaan lah, udah ada spesial lah. Kalian mah beda guys. Kalau gue tipe orang yang emang bangga sendiri gitu, karena itu apa ya, kalau mengingat cerita gue ngebangun channel ini tuh banyak banget ceritanya. Kalau kalian pengen tahu ceritanya kayak gimana, kalian klik deh tombol subscribe, nanti ada part selanjutnya. Jadi kalau kalian kepo banget cerita gue yang kayak gimana gue bisa bangun channel ini, pokoknya seru banget. Jadi buat yang kalian kepo cerita gue tentang gimana sih kok lu bisa mutusin buat ke YouTube, atau ini channel gimana nih bisa ada kayak gitu, kalian tinggal komen aja di bawah mau lanjut apa enggak kayak gitu kan cerita ini. Karena menurut gue ini ceritanya bakalan bersambung sih, soalnya banyak banget yang yang bisa kalian petik gitu hikmahnya gitu. Karena jujur emang bener sih apa yang dikatakan oleh Allah itu, apabila kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat yang ada pada dirimu, dan jika kamu kufur, niscaya siksaku sangat pedih. Dan itu benar-benar terjadi di gua ya guys. Jadi untuk kalian yang belum bersyukur deh dari sekarang kayak gitu. Bersyukur masih bisa nafas, masih bisa hidup, masih bisa makan, walaupun yang makannya cuma nasi sama garam, atau hidup pas-pasan atau gimana. Karena yang di bawah tuh masih banyak guys, masih banyak banget yang emang kesusahan gak kayak kita gitu kan. Pokoknya kalian yang belum bersyukur silahkan bersyukur. Terus kalau misalnya kalian belum bertobat ya bertobat. Pokoknya apa yang gue alamin kali ini semoga menjadi pelajaran juga buat kalian. Selalu tetap waspada, karena mungkin si pencopet itu kayaknya emang kepepet banget karena emang lagi pandemi begini ya. Segala hal cara pun dilakuin buat dapet duit, buat sesuap nasi. Karena kalau udah urusan perut, apa aja dilakuin deh buat bisa makan kayak gitu. Emang bener, itulah manusia guys. Abis itu gak lama temen gue nelpon, ya gue angkat kan. Dia nanya, lu udah sampai mana? Gue udah bentar lagi kayak gitu kan. Terus dia bilang, ya udah kalau misalkan udah nyampe itu ya kabarin ya katanya gitu. Ya kata gue gitu kan. Nah setelah itu gue kan maksudnya abis megang abis nelpon temen gue tuh inget banget kayaknya telepon gue tuh kayaknya masih dipegang ya, HP gue tuh masih dipegang.